Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Bahrul Ilmi Ali, NIM B1D022135 dari Fakultas Peternakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul KTT G20. Apa itu KTT G20? G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dari Uni Eropa yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju. Kemudian, kita akan membahas tentang sejarah pembentukan G20. Sejarah pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi permasalahan krisis ekonomi 1998. Saat itu, kelompok G7 yang terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dinilai gagal memberikan solusi atas krisis 1998 yang berdampak ke negara khususnya di Asia. Oleh sebab itu, pandangan internasional yang mengemuka saat itu adalah negara-negara berpendapatan menengah serta memiliki pengaruh ekonomi sistematik penting untuk diikutsertakan dalam perundingan global dalam mencari solusi permasalahan ekonomi. Pada 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G7, maka Forum G20 diselenggarakan. Mulanya, Forum G20 dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 untuk membahas respon terhadap krisis keuangan 1997 sampai 1999. Sejak saat itu, KTT G20 rutin diadakan setiap tahun. Dalam perkembangannya, pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun juga para kepala negara berbeda dengan organisasi multilateral. G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Oleh karena itu, G20 memiliki tuan rumah atas presidensi berdasarkan sistem rotasi kawasan setiap tahunnya. Nama-nama negara yang ikut G20. Anggota G20 terdiri dari negara-negara dari berbagai kawasan di dunia. Yang pertama, Amerika Serikat, kedua Kanada, ketiga Meksiko, keempat Argentina, kelima Brasil, keenam Inggris, ketujuh Jerman, kedelapan Italia, kesembilan Prancis, kesepuluh Rusia, kesebelas Afrika Selatan, kedua belas Arab Saudi, ketiga belas Turki, keempat belas Tiongkok, ke-15 Jepang, ke-16 Korea Selatan, ke-17 India, ke-18 Indonesia, ke-19 Australia, dan yang terakhir Uni Eropa. Selanjutnya, nama-nama pemimpin negara anggota G20. G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika yang beranggota 3 anggota. Ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikutnya. Berikut ini nama-nama pemimpin G20. Dari Afrika Selatan, namanya Cyril Ramaphosa. Dari Amerika Serikat, Joe Biden. Dari Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dari Argentina, Alberto Fernandez. Dari Australia, Anthony Albanese. Brasil, Jair Bolsonaro. Britania Raya, Rishi Sunak. India, Narendra Modi. Indonesia, Joko Widodo. Jepang, Fumio Kishida. Jerman, Olaf Scholz. Kanada, Justin Trudeau. Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador. Prancis, Emmanuel Macron. Rusia, Vladimir Putin. Tiongkok, Xi Jinping. Turki, Recep Tayyip Erdogan. Uni Eropa, Ursula von der Leyen. Italia, Giorgia Meloni. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu yang dibahas dalam G20. Forum G20 membahas dua arus, yakni Pinase Track dan Sherpa Track. Apa itu Pinase Track dan isu Sherpa Track? Isu Pinase Track adalah jalur pembahasan dalam forum G20 yang berfokus pada isu keuangan, antara lain kebijakan fiskal, moneter dan real, infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, perpajakan internasional.
Isu Sherpa Track. Sherpa Track adalah jalur pembahasan forum G20 di bidang yang lebih luas dan di luar isu keuangan, antara lain anti korupsi, ekonomi digital, lapangan kerja, pertanian, pendidikan, urusan luar negeri, budaya, kesehatan, pembangunan, lingkungan, pariwisata, energi berkelanjutan, dan yang terakhir perdagangan, investasi, dan industri. Di tahun ini, Indonesia akan mengadakan presidensi G20. Pada tahun ini, Indonesia akan mengadakan presidensi G20. Indonesia telah resmi menjadi presidensi G20. Indonesia ditetapkan pada Riyadh Summit 2020 dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 di kota Roma. Rangkaian kegiatan KTT G20 di Indonesia. G20 terdiri dari beragam pertemuan yang akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Sekitar 19 kota selain Bali akan dilebatkan seperti Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, dan lainnya. Kiprah Indonesia di G20. Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20. Sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999, saat itu Indonesia ada dalam tahap pemulihan serta krisis ekonomi 1997-1998 dan dinilai sebagai emerging ekonomi yang punyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Posisi Indonesia di G20. Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia. Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli di antara G20. Indonesia juga menjadi kekuatan besar baru dengan PDB di atas USD 1 triliun. Delegasi yang hadir pada G20 Indonesia sebanyak 20.998 dengan rincian 422 delegasi KTT G20, 4.581 delegasi pada ministerial meetings, 1.212 delegasi pada deputies, 8.330 delegasi pada working group meetings, 6.436 delegasi pada engagement group meetings. Tema presidensi G20 Indonesia. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Isu prioritas yang dibahas pada presidensi G20. Memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif, Indonesia akan fokus pada 3 pilar utama pada presidensi G20 2022, yaitu yang pertama, infrastruktur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital dan ekonomi. Peran aktif Indonesia di G20. Indonesia berperan aktif dalam beberapa inisiatif di forum G20 seperti Global Expenditure Support Funds, Connectivity Alliance, Inclusive Digital Economy Accelerator. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.